Yang keberapa ini Pak Syukron diulang? Biasa itu. Udah mulai. Ya, nanti kita Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat semua ya. Baik, kita mulai pelajaran kita yang pertama ini, materi kita yang pertama yaitu tentang surah Al-Falaq. Tapi sebelumnya, Bapak ingin memberikan motivasi buat kalian supaya gemar membaca Al-Quran. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipat kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim, apalagi diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu jumlah hurufnya sudah banyak itu ya. Berarti kalau misalnya coba deh kalian hitung deh, bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf tuh? Misalnya ada 19 huruf. Berarti kalau 19 huruf kali 10 udah 190 kebaikan yang kita dapat. Itu dia manfaat bagi orang yang membaca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua di rumah tidak melupakan itu. Jadi selalu membaca Al-Quran. Walaupun tidak di sekolah, di rumah, ya tetap baca Al-Quran. Ya, supaya di rumah kita itu penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu ya, teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, ini materi surah Al-Falaq. Ya, ada 5 ayat ya di dalam surah Al-Falaq ya. Kalian bisa lihat itu di buku juga ada ya. Nanti kalian bisa baca surah Al-Falaq ini. Ini surah yang sering dibaca orang lah ya, sering dibaca orang ya. Kita coba kita baca bareng-bareng ya. Ya. Kalian juga ikut menyimak bacaan surah Al-Falaq. Kita awali dengan ta'awuz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Nah, di surah Al-Falaq ini kita harus hati-hati juga dalam membaca karena hampir ada huruf-huruf yang bersamaan ya. Kalau kita tidak hati-hati membacanya bisa merubah arti nanti. Kita coba lihat ya, ada apa saja hurufnya. Terutama di ayat ketiga, coba kalian lihat tuh ayat ketiga tuh ada huruf shin, ada huruf sin ya. Wa min syarri shin ya. Ghasiqin sin. Nah, itu harus dibedakan tuh bacanya. Ya. Kalau nggak gitu bisa berubah arti nanti. Ada lagi di ayat keempatnya. Wa min syarrin ya, syarri. Terus wa min syarrin nafatha huruf tha. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati bacanya ya mungkin bunyi sin semua gitu ya. Itu ya. Jadi harus hati-hati. Itu juga dengan nah ini kita bisa lihat nih ada huruf-huruf yang harus kalian bisa bedakan, ada huruf qaf dengan kaf, alif dengan ain, sin dengan shin ya. Itu bisa dilihat tuh. Nah, ini huruf yang kalau kita tidak teliti bisa saja nanti kita membacanya tidak sesuai dengan tajwid bunyi makharijul hurufnya, ya. Jadi hati-hati.
Bisa dilihat di buku juga ada tuh ya. Ya, di buku halaman ya coba dilihat deh. Nanti kalian lihat sendiri deh ya di bukunya. Kemudian, nah ini surah Al-Falaq dengan terjemahannya, ya. Bisa nanti kita baca bareng-bareng. Ada isinya artinya tentang apa saja. Jadi bukan sekedar tahu bacaannya, tapi kita juga harus tahu artinya. Yang pertama ya, dari ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, nah ini qul pakai qaf. Kalau pakai kaf, makanlah. Qul, makanlah. Tapi kalau qul pakai qaf, katakanlah. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluknya. Yang ayat ketiganya, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan daripada kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembus pada buhul-buhul. Dan ayat terakhir yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, itulah terjemahan dari surah Al-Falaq ya. Nanti kalian bisa hafalkan, dihafalkan bacaannya, kemudian juga ya, diingat-ingat artinya ya. Kita lanjut. Bentar. Nah, sekarang kita masuk ke makna atau arti dari surah Al-Falaq ya. Jadi penjelasannya itu surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Ya, terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Falaq terdapat pada urutan ke-113 dalam Al-Qur'an ya. Jadi ada 114 surah di dalam Al-Qur'an. Nah, kalau surat Al-Falaq 100 ke-13. Ya. Baik, kemudian surah Al-Falaq termasuk golongan surah Makkiyah. Ya, surah Makkiyah itu surah yang turun di kota Mekah atau sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya. Lanjut, nama Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ayat pertama. Apa artinya Al-Falaq? Waktu subuh. Waktu subuh. Ya. Kemudian surah Al-Falaq disebut juga, nah ini mungkin kalau di buku itu nggak ada ya. Ini tambahan aja. Surah Al-Falaq ini disebut juga surah Al-Mu'awwizatain. Al-Mu'awwizatain ya. Yang isinya itu tentang memohon perlindungan kepada Allah dari semua kejahatan. Jadi ada maksud Al-Mu'awwizatain itu ada dua surah ya, surat Al-Falaq dan An-Nas. Coba kalian lihat, kalian perhatikan diawali kul a'udzu birabbil falaq. Kemudian Anasnya kul a'udzu birabbin nas. Nah, ada perlindungan di situ ya. Baik. Di waktu subuh sering terjadi kejahatan itu di waktu subuh, memang di malam hari masih gelap ya. Itu. Makanya kita Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita untuk selalu membaca surah Al-Falaq ya. Ada mungkin ada tiga surah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baik. Nah, tadi disebut memohon perlindungan kepada Allah dari semua kejahatan. Kejahatan yang mana ya? Atau bisa dibagi lagi macam-macam kejahatan.
Kalau di dalam surah Al-Falaq itu macam kejahatan itu kejahatan makhluk, ya, kejahatan malam apabila gelap gulita, kemudian ada kejahatan tukang sihir, ya tadi wanita-wanita tukang sihir, kemudian ada lagi kejahatan dari orang-orang yang dengki. Nah, itu isinya tuh. Jadi isi surah Al-Falaq itu ya, tentang kita berlindung dari kejahatan makhluk, ya. Diulang lagi ya. Di dalam surah Al-Falaq itu kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk, kejahatan malam apabila telah gelap gulita, kemudian kejahatan tukang sihir dan kejahatan dari orang yang dengki, ya. Jadi sekali lagi biasanya kan kalau kejahatan timbul dari bisikan syaitan, ya, dibisiki oleh syaitan untuk selalu untuk berbuat jahat. Tapi juga ada juga kejahatan yang tadi yang disebabkan karena manusia sendiri yang iri dan dengki, ya. Itu ya. Jadi sekali lagi ini materi kita yang pertama di surah Al-Falaq, mudah-mudahan dapat memberikan kita pelajaran di dalam surah Al-Falaq ini, ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi, ya. Kalau ada yang kurang kurang paham bisa bertanya langsung nanti, ya. Itu. Ya, nanti Daud akan berikan tugas, ya. Siap-siap saja nanti tugasnya, ya. Mungkin yang pertama mungkin tugasnya adalah menulis, ya, menulis surah Al-Falaq, ya. Nanti kalian bisa kirim ke ke Google Drive, ya. Jadi tugas pertama dari Pak Daud itu ya dilancarkan surah. Mungkin Pak Daud udah yakin nih kalian sudah hafal surah Al-Falaq, tapi tinggal nanti bagaimana cara membacanya, makhrajul hurufnya nanti bagaimana. Kemudian nanti terjemahannya juga dihafalkan juga, ya. Setelah itu menulis surah Al-Falaq, ya. Boleh lihat, ya. Boleh lihat Al-Qur'an, ya. Kemudian diberi harokat, ya, diberi harokat dengan sebagus mungkin lah, ya. Yang belum rapi tulisan, ya insya Allah kalau sering diulang-ulang nanti akan rapi, ya. Itu saja tugas nanti yang harus dikerjakan. Pada akhir dengan kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.